7 hantu yang jarang diketahui warga Indonesia versi Karain9. Langsung saja mari kita tonton bersama. Oreng Pote. Di Pulau Bewean yang terletak di sebelah utara Surabaya yang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Gresik dan berada di tengah-tengah Laut Jawa terdapat sebuah cerita misteri tentang hantu Oreng Pote. Oreng Pote adalah sosok makhluk halus yang sangat terkenal dan ditakuti oleh masyarakat di Pulau Bewean. Masyarakat Bewean menyebut penampakan hantu ini yang menyerupai manusia, tetapi memiliki warna kulit yang putih pucat layaknya mayat. Masyarakat meyakini kalau hantu ini adalah jelmaan dari salah seorang penjajah yang tewas di Pulau Bewean akibat dari penyiksaan. Hantu ini sangat dihindari karena katanya bisa mendatangkan kesialan atau bencana. Bahkan tidak hanya orang melihatnya yang akan tertimpa musibah, tapi orang sekitarnya juga akan terkena dampaknya, seperti terkena penyakit aneh, usaha akan hancur, hingga kematian tiba-tiba. Untuk menghindarinya, masyarakat Pulau Bewean mengadakan ritual atau menutup rumah jika malam sudah tiba. Bencana tidak hanya menimpa yang melihat hantu ini, akan tetapi bisa menjadi bencana bagi seluruh warga yang bertempat tinggal di sekitarnya. Sehingga ketika ada warga yang bercerita telah bertemu dengan hantu ini, maka semua akan merasa gelisah, takut kalau bencana akan melanda. Meskipun hantu Bewean ini namanya kurang populer di tanah Jawa, akan tetapi asal-usul Oreng Pote ini terus menjadi jejak misteri yang diburu para penjelajah dunia mistik. Jerangkong. Bukan, ini bukan jelangkung. Jika jelangkung adalah permainan mistis untuk memanggil dan berkomunikasi dengan hantu, beda halnya dengan jerangkong. Jerangkong ini adalah hantu yang memiliki wujud seperti tengkorak berjalan. Katanya, hantu yang memiliki arti tulang manusia ini berasal dari Jawa. Banyak yang percaya bahwa jerangkong tidak berniat untuk menakut-nakuti orang, tapi bagi yang melihatnya mungkin saja bisa ketiban sial. Namun, hantu ini juga bisa ditangkap layaknya makhluk mengerikan lain. Katanya, jerangkong sangat suka dengan telur ayam. Makanya, makhluk menyeramkan ini sering menampakkan dirinya di lingkungan yang sepi, sekitar kandang ayam. Kehadiran jerangkong ditandai dengan suara gemeletuk tulang. Ketika jerangkong keluar, akan muncul asap dari dalam kuburan. Mungkin terdengar aneh ketika mendengar hantu yang tidak suka menakut-nakuti orang, tapi itulah jerangkong. Masyarakat Jawa percaya kalau jerangkong adalah arwah orang yang sudah meninggal, yang pada saat dia masih hidup suka mencuri telur. Hingga mati pun ia akan tetap mencuri telur. Telur yang dicuri bisa telur apa saja, dari siapa saja. Tidak dijelaskan secara pasti kenapa roh gentayangan ini bisa berupa tulang belulang saja, tanpa daging dan kulit. Suanggi. Suanggi adalah hantu yang terkenal di Papua dan Maluku. Berdasarkan cerita sekitar, Suanggi merupakan jelmaan penyihir atau dukun yang memiliki ilmu hitam tinggi. Suanggi disebut bisa berubah menjadi sosok wanita cantik yang suka mengincar pria hidung belang. Ia nantinya akan menyerang dan memakan alat vital si pria. Asalnya menurut mitos yang beredar, hantu Suanggi mampu melacak orang-orang yang tengah membicarakannya. Mampus gua. Suanggi akan mendatangi orang tersebut pada malam harinya. Menurut masyarakat Papua, Suanggi konon memiliki bentuk seperti bola api yang bisa melayang-layang di atas atap rumah. Bahkan bola api tersebut dipercaya bisa membunuh orang. Di tanah Papua, legenda hantu Suanggi menjadi cerita misteri yang konon masih sangat ditakuti hingga kini. Konon hantu ini dianggap sangat menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri, hingga membuat masyarakat Papua tetap berada di rumah ketika malam datang. Namun, kabarnya Suanggi juga bisa mengubah wujudnya menjadi sosok hantu wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sosok yang begitu ditakuti ini juga konon memiliki kemampuan untuk membunuh manusia, baik dari jarak dekat ataupun jauh. Kuyang. Makhluk astral yang satu ini berasal dari Kalimantan. Dibanding film horor yang ceritanya tak masuk akal, asal-usul tentang Kuyang jauh lebih menyeramkan. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya.
Kuyang sebenarnya wanita yang memiliki ilmu hitam untuk bisa hidup abadi. Kuyang disebut dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Tapi tenang saja, Kuyang ini bisa diusir kok. Cara mengusirnya adalah dengan meletakkan sisir, cermin, dan pisau di sekitar ibu melahirkan. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Untuk membunuh Kuyang, seorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat Kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Begu Ganjang. Di wilayah Sumatera Utara, ada sosok hantu yang tak kalah menakutkan, yakni Begu Ganjang. Orang dari Tapanuli biasanya tahu mengenai hantu yang satu ini. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nama Begu Ganjang akan menjadi hantu panjang. Bahkan katanya makhluk ini punya tubuh yang tinggi seperti Slenderman. Begu Ganjang merupakan cerita ataupun kisah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumut. Dia mengatakan Begu Ganjang merupakan upaya atau cara dilakukan seseorang yang bisa memerintahkan roh untuk tujuan yang tidak baik, seperti mencelakai. Begu Ganjang adalah roh yang bisa disuruh untuk tujuan tertentu. Kenapa disebut Begu Ganjang? Karena ketika kita melihatnya maka semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kenapa disebut Begu Ganjang. Karena kepercayaan orang Tapanuli akan makhluk gaib masih sangat kental. Jika ada warganya yang meninggal misterius, maka yang biasanya disalahkan adalah hantu ini. Hantu Banyu. Orang-orang Sumatera Selatan mengenal hantu Banyu sebagai hantu yang mendiami Sungai Musi dan Muara II. Tak ada yang tahu seperti apa sosok hantu ini sebenarnya. Konon, hantu ini berwujud seperti wanita berambut panjang dan memiliki tubuh yang sangat berat. Maka dari itu, kenapa setiap kapal yang dinaiki oleh Hantu Banyu selalu tenggelam? Hantu Banyu ini menjadi momok yang menakutkan bagi warga yang hidup di sepanjang Sungai Musi. Bukan hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Bila seseorang tertangkap oleh Hantu Banyu, konon katanya dia tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Hantu Banyu akan membawa tubuh korban ke dasar sungai, lalu di sana dia akan menghisap sumsum tulang belakangnya. 2 hari kemudian jasad korban akan ditemukan di tempat yang sama dengan tempat awal korban masuk ke air. Pada jasadnya akan ditemukan lubang bekas isapan Hantu Banyu, titik di mana Hantu Banyu mengisap sumsum tulang belakang. Orang yang menaiki kapal tersebut akan dibunuh dan dimakan oleh Hantu Banyu. Jika mayatnya ditemukan, akan terlihat lubang di bagian ubun-ubun dan punggungnya. Glundung Plecek. Hantu Glundung Plecek yang ada di Pulau Jawa ini merupakan kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya. Hantu ini suka mengitari jalanan dan membuat manusia yang melihatnya jadi ketakutan. Makhluk astral ini kerap muncul di hadapan manusia dengan awal menampakkan diri sebagai buah kelapa. Kemudian lama-kelamaan jika dilihat dengan seksama akan nampak bagian mulut, hidung, mata, dan rambut, sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan ketakutan dan pingsan. Kadang juga membuat kepalanya jatuh seperti durian. Ketika orang akan mengambil buah tersebut, hantu ini akan muncul dan membuat orang tersebut menjadi takut dan terus mengejar hingga orang itu terjatuh. Masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta telah lama mengenal sosok hantu Glundung Pringis tersebut melalui mitos cerita yang disampaikan oleh nenek moyang yang turun-menurun, kemudian menjadi sebuah urban legend. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe. Makasih ya.